Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Altesha Channel. Untuk cerita kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Nekat Pasang Susuk ke Dukun Cabul demi bisa merebutnya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku menyukai pria itu, namun saat aku berusaha mengungkapkannya, ternyata pria itu malah menertawakan diriku. Bahkan yang berkali-kali lipat membuat hatiku semakin sakit, bukan berupa penolakan, tapi sebuah hinaan yang kudapat. Bahkan dia juga membandingkanku dengan istri yang ia banggakan itu, sehingga membuatku semakin sakit. Dan yang paling kuingat ialah kau menyebutku adalah perempuan murahan yang tak pantas dicintai. Seketika aku menertawakan diriku. Sungguh miris perkataanmu itu. Sungguh membuatku marah dan membuatku nekat melakukan apapun agar bisa membuatmu tunduk padaku. Bang Ardi ganteng banget ya, gagah, mapan lagi. Puji Marin menatap sosok laki-laki yang tengah menikmati secangkir kopi sembari memainkan laptopnya. Namun sangat disayangkan, dia suami orang. Lanjut Marin lagi dengan tatapan sendu. Yuli, teman seprovinsinya, hanya menertawakan Marin yang terus memuji milik orang lain tersebut. Baginya sudah biasa Marin menatap lelaki itu dengan mata yang berbinar-binar. Jangan ya Mar, dia pria peristri, sahut Yuli, dan hanya ditanggapi Marin dengan hembusan nafas. Marin adalah perempuan desa yang cantik. Walaupun tidak terlalu putih, namun sangat nyaman dipandang. Wajahnya ayu alami. Bahkan perempuan penjaga warung tersebut selalu ramah pada siapapun. Itu yang membuat para lelaki sangat menyukai duduk di warung Marin untuk berlama-lama. Apabila seorang menatap Marin dari mata, maka seluruh tubuh Marin juga tak luput dari tatapan, seperti ada magnet yang membuat para lelaki langsung terhipnotis. Jika Marin bercakap, bahasanya sangat lembut dan bahkan enak didengar. Tak jarang para lelaki salah tingkah pada Marin, padahal ia selalu bersikap begitu pada semua pelanggannya. Bang Ardi itu kesini cuma ngopi doang ya? Ucap Yuli. Iya, beliau lebih menginginkan santai di sini sambil kerja, jawab Marin yang terus memperhatikan pria tersebut. Warung kopi tersebut ada bosnya, yaitu bernama Bu Wardana. Beliau adalah pemiliknya, sedangkan Yuli dan Marin hanya karyawan saja, khusus untuk membuat minum dan khusus mengajak ngobrol para pelanggannya. Hanya warung khusus santai, namun ramainya luar biasa. Bahkan yang dijual hanyalah kopi, teh, dan minuman lainnya. Namun salah satu yang menarik pelanggan ialah warung tersebut memasang internet wifi. Jika duduk di warung sekaligus untuk nge-wifi. Di desa jernih tersebut sangat jarang orang-orang memasang internet tersebut. Kalaupun ada, hanya untuk dibuat usaha, dan contohnya seperti warung Marin. Marin, buatkan kopi lagi ya, 2 cangkir, pinta Ardi tiba-tiba, dan langsung membuyarkan lamunan Marin terhadap lelaki tersebut. Oh iya bang, jawab Marin segera. Lalu Marin mengantarkan kopi pada lelaki yang sedang mengobrol tersebut. Ada kedatangan 2 teman Ardi, yaitu Ilham dan Hendri. Silahkan bang, ucap Marin menyodorkan 2 cangkir kopi. Ardi hanya menanggapinya tersenyum. Dek Marin makin hari makin cantik aja nih, puji Hendri. Iya gak puas dipandang, iya kan bro, sahut Ilham disertai gelak tawa. Bisa aja nih abang, gombal, jawab Marin lalu pergi. Sedangkan Ardi hanya tersenyum. Sudah biasa para lelaki terus-menerus memuji Marin, dan sampai saat ini tak ada satu lelaki pun yang bisa merebut hati Marin. Lalu Marin duduk bersama Yuli di belakang sana. Sesekali mereka dipanggil jika ada pelanggan yang datang atau hendak membayar. Mereka sesekali mengajak ngobrol, namun jika tidak diajak ngobrol, mereka akan ke belakang memainkan ponselnya.
Marin mengintip dari balik dinding. Tatapannya tak lepas pada pria beristri tersebut. Entah kenapa baru kali ini ia merasakan benar-benar jatuh cinta pada pria tersebut. Cuek tapi bikin penasaran. Ardi yang sedang berbincang, Ardi tertawa, Ardi yang selalu merapikan rambutnya, Ardi yang kadang begitu serius menatap layar di hadapannya. Semua tak luput dari perhatian Marin. "Dek Marin, mau bayar?" panggil Ardi. Seketika Marin tersentak kaget. Ia langsung beranjak keluar menemui suara tersebut. "Berapa dek kopi abang sama punya Ilham dan Hendri ya? Dan tadi ada tambahan roti juga," tanya Ardi. 25.000 bang, jawab Marin. Lalu Ardi menyodorkan lembaran uang 30.000 dan langsung beranjak pergi bersama dua temannya. "Bang, kembaliannya ini," ujar Marin. "Gak usah," jawab Ardi berbalik dan tersenyum. Padahal hanya sisa 5.000, namun mampu membuat Marin semakin terpukau terkagum-kagum. Setelah kepergian Ardi, Marin begitu sibuk melayani orang-orang. Tak jarang para pelanggan yang mengajak Marin mengobrol selalu memberikan uang lebih. "Dari matamu, hidungmu, pipimu, dan dadamu, bahkan semua tak lepas dek dari pandangan abang," puji Bima menatap Marin dari atas hingga bawah dengan mata lelaki hidung belang. Marin hanya tersenyum menanggapinya. Sudah biasa baginya dipuji begitu. Dan memang kenyataannya, jika yang disebutkan semua pelanggannya ialah semua titik yang dimiliki Ardi, yaitu sebuah kecantikan rahasia yang ia beli di suatu tempat. Dan titik tersebut ada keutamaannya, misal bagian bibir dan lidah. Jika ia berbicara, orang akan menatap bibirnya, bahkan apa yang dibicarakan Mari sangat nyaman didengar. Tutur katanya yang lembut, bahkan kata orang-orang yang menyebutnya Marin adalah perempuan yang asik. "Padahal cuma 5.000, kekeh Yuli. "Bodoh amat, berapapun itu jika seseorang yang kucinta yang memberikannya, maka rasanya lebih berharga," jawab Marin. "Jangan Mar, jangan ngambil punya orang ujar Yuli. "Kalau sama-sama suka tidak masalah Yul, aku mau kok jadi yang kedua," jawab Marin. "Kalau aku sih gak mau jadi yang kedua, amit-amit," ucap Yuli. Marin tertawa mendengarnya sambil memasukkan uang 5.000 tersebut ke dalam tas. Lalu Marin berbisik, "Sebetulnya aku juga gak mau, tapi baiklah, aku akan berusaha jadi yang pertama, bahkan satu-satunya." "Astaga Marin," ujar Yuli. Marin hanya menanggapinya dengan gelak tawa. Begitu pula dengan Yuli yang menganggapnya itu hanya sebuah candaan. Namun tiada sangka, Marin malah menguatkan niatnya untuk bisa memiliki pria bernama Ardi. Seharian hanya jaga warung kopi, jadwal Marin dan Yuli ketika dari pagi sampai sore pukul 4. Lalu dari sore ada dua perempuan lagi yang menggantikannya khusus untuk berjaga sampai malam bahkan subuh. Warung tersebut juga biasanya sering menjadi tempat persinggahan para sopir truk. Karena warung tersebut memiliki halaman cukup luas, ada menyediakan gazebo untuk para sopir yang beristirahat, musola, WC, bahkan terdapat bengkel persis di samping warung tersebut. "Bu Wardana, kami pamit pulang ya," ucap Marin dan Yuli. "Iya, ini gaji buat kalian hari ini," ucap Bu Wardana. Marin dan Yuli tersenyum saat menerima uang tersebut. Mereka mendapatkan 50.000 sehari. Namun di luar itu, mereka mendapatkan lebih dari para pelanggan yang memberikan secara cuma-cuma. Mereka pulang dengan mengendarai motor. Saat di jalan, tak sengaja berpapasan dengan Ardi. Lelaki itu hanya tersenyum saja sebagai tanda sapa. "Yul, pelan-pelan, ada Bang Ardi," ucap Marin menepuk-nepuk pundak Yuli meminta agar memelankan laju kendaraannya. "Cukup Marin, dia suami orang. Apa kau benar-benar ingin jadi pelakor?" ucap Yuli. "Aku begitu menyukai Bang Ardi Yul," jawab Marin. Lalu sesampainya di rumah Marin, ia segera turun, sedangkan Yuli harus melanjutkan perjalanan karena rumahnya berbeda RT. Di rumah ia hanya tinggal berdua. Ibunya pergi merantau bekerja di negeri orang, sedangkan bapaknya ia tidak tahu menahu karena ia hanya dibesarkan oleh neneknya yang kini lebih banyak menghabiskan berbaring di tempat tidur.
Ini Marin bawain makanan, Nek. Ucap Marin menyodorkan makanan sembari menyuapkan wanita berusia senja tersebut. Kamu sudah makan? Sudah, Nek, tadi Marin makan di warung, jawab Marin. Sepertinya wajah kamu lagi bahagia, ada apa? Marin tersenyum sambil malu-malu ia berkata, Marin menyukai seseorang pria, Nek. Neneknya hanya tersenyum. Sebelumnya Marin tak pernah berkata jujur demikian, tapi kali ini perasaannya tak mampu disembunyikan. Tapi dia pria beristri, Nek, sambung Marin sambil menundukkan kepalanya. Nenek tersebut menatap sekilas pada cucunya. Ada kesedihan yang tersirat dari mata bulat tersebut. Sepertinya Marin harus mempercantik diri, Nek, karena orang yang Marin sukai tidak pernah memuji Marin, terang Marin. Nanti Marin minta tolong sama Mbok Samsi lagi ya, Nek, buat buka aura agar tidak puas dipandang, sambung Marin. Sebagai penjaga warung, Marin harus tetap terlihat cantik. Bahkan membeli kecantikan di tempat tertentu sangat diwajibkan bagi Marin agar menarik para pelanggan. Kecantikan yang dimiliki dari Mbok Samsi, perempuan tua yang mempunyai praktek khusus untuk para wanita yang datang dengan niat masing-masing. Berhubung Marin penjaga warung, maka kecantikan Marin ia berikan untuk umum, yaitu siapa saja yang melihatnya, ia langsung tertarik pada Marin. Di kediaman Mbok Samsi yang datang bukan hanya wanita yang berprofesi begitu, melainkan banyak juga wanita yang sudah bersuami datang dengan niat agar sang suami tak puas, tak jenuh memandang. Jika untuk umum, biasanya kecantikannya agar nyaman dilihat. Siapapun yang melihatnya maka akan terkagum-kagum dengan kecantikannya. Padahal orangnya biasa saja, bahkan natural, tapi ada daya tarik tersendiri bagi yang memandanginya. Terserah Marin saja, asal kamu senang, jawab nenek yang biasa dipanggil Nek Windu. Ajak Yuli juga, biar kalian sama-sama cantik, ucap nenek lagi. Pasti itu, Nek, jawab Marin. Di dalam kamar, Marin terus terbayang-bayang wajah Ardi yang begitu rupawan. Mungkin usia Ardi kisaran 37 tahunan, dan usia begitu memang lagi gagah dan mapan-mapannya. Yul, besok kita izin sebentar ya sama Bu Wardana. Kita besok beli kecantikan, isi pesan suara Marin. Padahal baru seminggu yang lalu, malah mau ngajak ke sana lagi, balas Yuli. Kan gak apa-apa, Yul, raja setiap hari pun juga diperbolehkan, balas Mari lagi disertai dengan emoji tertawa. Terserah aja lah, Mar, balas Yuli di akhir percakapan. Keesokan harinya, Marin dan Yuli tetap pergi bekerja dan akan meminta izin sebentar sebelum azan zuhur untuk pergi sebentar ke tempat kediaman Mbok Samsi. Karena harus ada waktu terbatas jika untuk melakukan rajahan tersebut, yaitu waktunya harus sebelum zuhur. Rajahan boleh dikerjakan siapa saja, apalagi niat khusus untuk menyenangkan suami agar tak bosan dipandang. Marin, lu selanjutnya, ujar Yuli memundurkan diri. Marin duduk di depan Mbok Samsi. Perempuan berusia senja tersebut mengambil jarum dan minyak sebagai alat untuk rajahan. Jarum jahit tersebut dicelupkan pada minyak, lalu tangan Mbok Samsi menuliskan aksara-aksara khusus di wajah Marin sembari mulutnya komat-kamit. Jika sudah selesai, maka jarum tersebut langsung dipatahkan menjadi dua bagian. Jika jarum tersebut tidak patah, menandakan hal buruk dan rajahan harus diulang kembali dari awal. Sudah selesai, ucap Mbok Samsi. Terima kasih, Mbok, ujar Marin menyodorkan amplop yang berisikan lembaran uang. Syaratnya seperti biasa kan, Mbok? Tanya Marin. Iya, seperti biasa, jawab Mbok Samsi dan langsung meminta pelanggan yang lain untuk maju. Ada beberapa syarat yang harus dihindari setelah melakukan rajahan tersebut, dan itu wajib dikerjakan. Semoga aja Abang Ardi terpikat, ucap Marin. Lu kebanyakan menghayal, Mar, sadar, tegur Yuli. Yul, lu enak kalau ngomong gitu, karena kau tak tahu perasaan gue kayak mana, jawab Marin. Lu terlalu berambisi, Mar, gue gak mau ya lu jadi wanita begituan, terang Yuli. Moga Abang Ardi gak mau tergoda sama lu, sambung Yuli.
Sahabat apaan sih lo itu, Yul? Kok malah ngomongnya kayak gitu? Ujar Marin tersulut emosi. Yang gue lihat, Bang Ardi itu gak tertarik sama lo, Mar. Dan yang gue pernah dengar, Bang Ardi itu orangnya sombong, terang Yuli. Ah, masa sih? Kata siapa Bang Ardi sombong? Orang dia suka menyapa dan orangnya murah senyum lagi. Gue yakin dia bakal tertarik sama gue, ucap Marin terkekeh. Terserah lu deh. Lu tuh terlalu berlebih-lebihan, ucap Yuli lagi dan tak ditanggapi oleh Marin. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Mbok Samsi, mereka berdua terus berdebat. Yuli yang tak setuju dengan niat Marin, sedangkan Marin sudah dibutakan dengan cinta. Tiba di warung, perdebatan mereka tak kunjung selesai hingga Marin turun dari motor bersamaan dengan Ardi yang datang. Lalu Marin tersenyum kepada Ardi. Ia langsung ke belakang bersama dengan Yuli serta menggendeng tangan Yuli. Saat dekat dengan Ardi, Marin berkata lirih, "Aku harus mendapatkannya. Jika perlu, akan aku kirim pelet." Marin tersenyum kepada Ardi. Lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya dan membalas senyumannya. Lelaki itu sering datang ke warung Marin hanya untuk bersantai sambil memainkan ponselnya atau fokus ke laptop. Jika ada salah satu temannya yang datang, baru lelaki itu mengobrol santai. Ardi adalah lelaki pindahan dari kota ke desa tersebut. Ia baru 1 tahun lebih tinggal di desa tersebut. Lelaki itu pindah memboyong istrinya yang bernama Mala. Hanya istrinya saja tanpa anak. Karena dari cerita yang didengar, Ardi belum mempunyai anak. Dari cerita yang beredar, istri Ardi susah untuk mempunyai keturunan karena salah satunya faktor usia yang jauh lebih tua dari Ardi, yaitu terpaut 40 tahun. "Dek, buatkan kopi panas ya, tanpa gula," pinta Ardi. Lalu Marin lekas menghampiri dan mengiyakannya. Sudah biasa Marin begitu, dan Yuli harus paham jika Ardi yang meminta, maka itu ia serahkan kepada Marin. "Ini bang, silakan diminum sesuai pesanan abang tanpa gula," ujar Marin lalu duduk di depan Ardi yang hanya disekat meja panjang khusus untuk meletakkan barang dagangan di atasnya. "Terima kasih dek," jawab Ardi tanpa mengalihkan pandangannya pada ponselnya. "Mbak Mala ada di rumah?" tanya Marin basa-basi. "Dia pulang ke rumah ibunya karena ibunya sakit," jawab Ardi sedikit menoleh pada Marin. Marin sedikit kenal pada Mala, istri dari Ardi, karena beberapa kali mereka terlibat obrolan saat bertemu di pasar ataupun di warung. "Oh, pantesan aja Mbak Mala gak kelihatan beberapa hari ini," kata Marin. "Iya, udah seminggu dia pulang," jelas Ardi. Setelah percakapan singkat tersebut, Marin hanya duduk santai dan sesekali menanggapi obrolan dari pelanggannya. Namun perhatian Marin hanya tertuju pada Ardi yang begitu fokus pada layar pipihnya. Tatanan rambut Ardi sangat keren, memakai baju kaos hitam serta ditambah kacamata bening yang membuat lelaki itu kian gagah. "Waduh dek, kok kopinya panas banget," ucap Ardi tersenyum. "Kan tadi abang minta kopi panas, makanya pakai air panas semua. Aku ambilkan gelas lainnya ya bang," ujar Marin hendak bangkit. "Nggak usah dek, biarin aja begini, biar bisa lama-lama di sini," kekeh Ardi. Marin hanya melongo mendengar penuturan Ardi. Ia tidak mengerti arah pembicaraan lelaki itu, tapi jawaban Ardi mampu membuat Marin salah tingkah. "Iya bang, biarin lama di sini ya," jawab Marin juga. "Bisa aja," kekeh Ardi. Setelah obrolan singkat tersebut, Marin mengajak pelanggan lain untuk mengobrol, sedangkan Ardi tidak tertarik sama sekali mengobrol dengan Marin. Ia hanya fokus pada layarnya. Singkat cerita, sore hari Marin dan Yuli kembali berpamitan pulang. Saat mereka di jalan, lagi-lagi bertemu dengan Ardi yang sedang bersantai di teras rumahnya. Marin semakin terkagum melihat Ardi dengan gaya gagahnya sambil memainkan laptop di hadapannya. Rumah Marin masih satu RT dengan rumah Ardi, tapi lumayan jauh jika berjalan kaki. "Bang Ardi," ucap Marin berbunga-bunga. "Waduh, Bang Ardi lagi. Kayaknya kagak ada lelaki lain apa ya?" sahut Yuli. "Bang Ardi kok kayak kerjaannya di rumah terus ya?
Apa pengangguran? Tanya Yuli. Enggak, yang ku tahu ia memiliki usaha seorang developer gitu, jelas Marin. Wah, banyak tahu ya tentang Bang Ardi, kekeh Yuli. Iya, jawab Marin terbahak. Sesampainya di rumah, yang pertama Marin akan menemui sang nenek. Wanita rentan itu selalu berada di kamarnya. Makan dulu, Nek, ucap Marin. Nanti saja, nenek nggak lapar, jawab neneknya yang hanya perlu satu kali dipertanyakan karena walaupun usia beliau sudah senja, tapi pendengaran beliau masih sangat bagus. Singkat cerita, saat Marin berjaga di warung, setiap harinya selalu ada Ardi yang datang untuk sekedar santai. Kebiasaan Ardi, ia akan datang pada jam-jam siang sembari membawa laptopnya. Beberapa kali Ardi mengobrol dengan Marin, padahal hanya obrolan biasa. Namun Marin selalu menganggapnya lebih ataupun menganggapnya sebagai tanda jika Ardi membalas perasaannya. Dek Marin cantik, masa gak punya pacar? Tanya Ardi. Seriusan gak punya loh bang, jawab Marin salah tingkah. Waduh, bisa tuh nanti, kakak Ardi menggantungkan ucapannya. Marin hanya tersenyum malu, padahal ia sering melempar candaan pada pelanggannya. Namun jika dengan Ardi, maka ia akan menanggapinya dengan serius. Ini dek uangnya, kembaliannya ambil aja, ucap Ardi lalu beranjak pergi. Terima kasih ya bang, ucap Marin berbunga-bunga. Setiap hari Ardi selalu melebihkan uang kembalian untuk Marin, padahal niatnya hanya memberi, tak ada yang lain. Singkat cerita, beberapa kali mengobrol bahkan sudah cukup akrab dengan Ardi. Dan hari ini setelah maghrib, Marin memasak masakan yang spesial. Bahkan setelah selesai, ia langsung meminta izin kepada Nek Windu untuk mengantarkan makanan pada Ardi. Sebenarnya hanya ingin memberi dan sedikit memberikan perhatian lebih pada Ardi agar bisa merebut hati pria itu. Setahu Marin, istrinya Ardi belum kunjung pulang juga. Namun Ardi yang menyusulnya ke rumah mertuanya yang berbeda kota. Marin menyenderkan sepeda motornya. Ia menuju rumah Ardi yang memiliki halaman luas dan di depan rumahnya terdapat pohon mangga yang baru belajar berbuah. Tok tok tok. Marin beberapa kali mengetuk pintu disertai dengan salam. Sejenak menunggu, tiba-tiba pintu terbuka. Terlihat sosok Ardi yang baru saja selesai mandi. Bahkan terlihat rambutnya masih basah. Dek Marin, ada apa? Marin langsung menyodorkan rantang makanan yang ia bawa. Ini buat abang, kebetulan tadi aku masak banyak. Wah, terima kasih, kebetulan tadi saya juga mau keluar cari makan, ujar Ardi menerima rantang tersebut. Sama-sama bang, semoga suka dengan masakan aku, ucap Marin masih berdiri di tempat yang sama. Pasti, jawab Ardi terkekeh. Mbak Mala belum datang ya? Tanya Marin. Iya, belum. Orang tuanya gak bisa ditinggal. Dibawa ke sini mertua juga tidak mau, jelas Ardi sembari mempersilahkan duduk di kursi depan. Setelah berbincang cukup lama, tiba-tiba entah keberanian dari mana, Marin begitu mudahnya menyatakan isi perasaannya hingga membuat Ardi terkejut. Dek Marin suka sama abang? Tanya Ardi. Iya bang, udah lama, jawab Marin menundukkan kepalanya. Ardi yang mendengarkannya hanya terbahak saja sambil geleng-geleng kepala tak percaya mendengar penuturan Marin. Abang sudah punya istri abang baik, cantik, soleh, tidak seperti kau Marin. Kau tak lain seperti perempuan penggoda di luar sana, ucap Ardi dengan tegas sambil menghentakkan rantang makanan tersebut di hadapan Marin. Saran saya, kau pergi aja Marin, ucap Ardi berdiri mempersilahkan Marin pergi. Seketika Marin menatap manik Ardi yang menyala. Bisa-bisanya lelaki itu menghinanya, bukan rasa sedih di hatinya, melainkan menjadi rasa benci terhadap pria di hadapannya yang sudah merendahkan harga dirinya. Baik, aku pergi bang. Marin melangkahkan kakinya untuk pergi. Baru selangkah, tiba-tiba Ardi membanting pintu dengan keras. Marni berdecit sebal berkata, akan kubuat kau bertekuk lutut padaku bang. Marin meneteskan air mata setelah mendengar penolakan tersebut.
Bisa-bisanya Ardi menolak sekaligus merendahkan dirinya. Memang benar apa kata Ardi, ia memang wanita murahan, mudah dirayu oleh lelaki di luar sana. Tapi kali ini ia benar-benar menyukai Ardi, bahkan tidak pernah sebelumnya ia begini. Setelah sampai di rumah, ia langsung memasuki kamarnya. Terisak-isak Marin kala teringat ucapan kata yang dilontarkan barusan, sungguh sangat menyakitkan. Beberapa kali ketukan pintu kamar berbunyi, namun Marin memilih untuk tidak menanggapi. Ia sudah tahu jika itu adalah neneknya. "Ada apa?" ucap Marin. "Nenek buka ya pintunya," izin sang nenek sembari mendekati Marin yang terbaring dengan air mata yang berlinang. "Makanannya tidak diterimanya." Marin menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa?" "Marin dihina sama Bang Ardi, Nek. Bahkan Marin dibandingkan dengan istrinya yang begitu sempurna itu," jelas Marin. Nenek Windu hanya bisa mengelus pucuk kepala Marin, sedangkan gadis itu terus terisak. "Sudahlah, jangan pikirkan itu lagi. Lebih baik kamu tidur," ucap Nek Windu memberikan selimut pada Marin. Keesokan harinya, Marin memilih untuk tidak masuk kerja di warung. Ia meminta izin dengan alasan tak enak badan. Memang kenyataannya ia benar-benar lemah. Mungkin ini yang dinamakan sakit hati. Semua menjadi tak enak, bahkan sekedar makan dan minum pun seleranya tidak ada. "Nggak penting menangisi lelaki itu," tegur Nek Windu sembari mengantarkan makanan ke dalam kamar Marin. "Lelaki di luar sana masih banyak. Cukup untuk menyukai lelaki itu," lanjut beliau dengan wajah garangnya. Marin hanya diam saja sejak tadi. Saat Yuli menjemputnya pun tadi ia tak bisa menjelaskannya. Padahal sahabatnya itu terus mendesaknya untuk bercerita ada apa yang terjadi sebenarnya. "Ini makan dulu, perut perlu diisi," ucap Nek Windu. "Marin gak lapar, Nek," jawab Marin. "Apa begitu sakit?" "Sakit, Nek. Marin bukan hanya mendapatkan penolakan, tapi hinaan," jelas Marin. "Kata Bang Ardi, Marin tak lain adalah wanita penghibur dan wanita jalang," terang Marin. "Sialan lelaki itu, bisa-bisanya berkata demikian. Seberapa tampan lelaki itu, bisa-bisanya menghina kamu." Marin tak menjawabnya. Ardi memang tampan, bahkan Yuli pun juga mengakui hal demikian. Namun sangat disayangkan Ardi sudah memiliki istri. "Ada fotonya?" tanya Nenek Windu. Lantas segera Marin membuka ponselnya dan mencari foto Ardi yang ia ambil secara diam-diam saat di warung. "Ada, Nek, tunggu," jawab Marin mencari di galeri ponselnya. Terlihat jelas bukan hanya satu foto Ardi, namun ada beberapa foto Ardi dengan waktu yang diambil berbeda-beda. Nek Windu memperhatikan lelaki itu memang tampan. Wajar saja Marin tergila-gila pada lelaki beristri itu. "Rumahnya yang mana?" tanya Nek Windu. "Rumahnya Bu Mega yang dulu, Nek. Pasti nenek tahu itu," ujar Marin. Nek Windu mengingat-ingat rumah bekas Bu Mega. Setelah sudah ingat, beliau langsung mengiyakannya. "Ingat gak, Nek?" "Iya, ingat betul," jawab beliau. Tertati-tati wanita rentan itu meninggalkan kamar Marin, sedangkan Marin seharian tak ngapa-ngapain. Bangkit dari tempat tidur saja ia begitu malas. Neneknya pun tidak ada mengajak ngobrol. Beliau memilih tidur di kamar sebelah dan sesekali terdengar suara batuk dari mulut beliau. Lalu Marin membuka ponselnya untuk menelpon Yuli. "Yul, gue mungkin besok izin lagi nih," ucap Marin pada Yuli. "Sakit apa sih lu, Mar?" "Patah hati," ujar Marin. "Kenapa? Gara-gara Bang Ardi?" balas Yuli. "Iya Yul, pokoknya sakit banget gue. Ntar gue ceritain," jawab Marin. Keesokan harinya, Yuli pagi-pagi datang ke rumah Marin. Sebelum berangkat ia akan mendengarkan Marin bercerita lebih dulu. "Gimana ceritanya, Mar? Lu nembak duluan ya?" terka Yuli. "Iya, gue menyatakan rasa suka gue, tapi yang gue dapat hanyalah sebuah cacian," terang Marin. Ia terus menceritakan pada Yuli. Bahkan Marin memilih tidak masuk kerja karena malu jika harus bertemu dengan Ardi. Hatinya begitu sakit,
perih bagi disayat-sayat. Yang ia dapatkan bukan hanya penolakan, tapi ucapan yang lebih menyakitkan. Ya udah, gue pamit kerja ya. Kalau bisa lu besok juga harus masuk. Biarin aja Ardi, anggap aja angin lalu, kata Yuli berpamitan pada Marin. Iya Yul, hati-hati, jawab Marin. Jangan lupa harus move on, bisik Yuli diselingi tawa. Singkat cerita, Nek, aku beliin makan ya, aku lagi malas masak, ucap Marin. Iya, terserah saja Mar, jawab sang nenek tanpa menoleh pada Marin yang berdiri di ambang pintu. Lalu Marin mendekati sang nenek dan duduk di sisi ranjang. Marin memperhatikan neneknya yang tengah membuka lembaran buku berwarna dengan kertas kuning. Nek, Marin keluar sebentar ya, beli lauk, ucap Marin. Iya, jawab nenek Windu tanpa mengalihkan pandangannya. Marin keluar dari kamar. Baru beberapa langkah ia keluar, tiba-tiba suara nenek menghentikan langkahnya. Seberapa sakit hatimu dibuat lelaki itu kemarin? Marin berbalik arah sambil berucap. Sangat sakit, Nek, jawab Marin dengan air mata yang kembali menjelaskan jika sakitnya tiada tara. Apa ada niat untuk membalaskan rasa sakitnya? Tanya nenek. Marin memicingkan matanya, mencoba mencerna perkataan neneknya tampak begitu serius. Ada Nek, aku ingin Bang Ardi bertekuk lutut padaku, jawab Marin. Lalu sang nenek berjalan menuju lemari kayu yang mulai lapuk. Beliau mengambil kotak berwarna merah dan membawanya pada Marin. Ambil ini, minta tolong sama si Samsi untuk ditanam benda ini ke tubuhmu, ujar sang nenek. Apa ini, Nek? Sang nenek terdiam sesaat lalu menjawabnya dengan lirih. Ini susuk pemikat. Nanti minta Samsi yang memasangkannya, wanita itu juga mengerti, terang sang nenek. Marin menerimanya dan menganggukkan kepalanya. Lantas ia keluar dari kamar menuju kamarnya yang untuk meletakkan benda tersebut. Ia tak langsung membukanya, melainkan Marin lebih dulu pergi ke warung untuk membeli lauk. Di tengah malam Marin membuka kotak tersebut. Ia baru tahu jika benda tersebut ialah yang disebut susuk pemikat yang akan ditanam ke dalam tubuh. Semua ini ia lakukan agar bisa membuat Ardi jatuh cinta padanya. Mungkin neneknya membantu karena bisa merasakan sakit hatinya. Biasanya sang nenek tidak pernah sebegini, tapi kali ini beliau seperti ingin membalaskan rasa sakit yang Marin derita. Pagi itu Marin sudah siap untuk pergi bekerja. Kali ini ia pergi menggunakan motor sendiri, hanya tidak ingin Yuli tahu jika dirinya pergi seorang diri untuk menanam benda tersebut. Nenek ngasih benda ini ke aku untuk apa, Nek? Tanya Marin. Nenek sakit hati mendengar cucu sendiri direndahkan begitu saja. Sekarang turuti saja apa kata nenek ya Mar, ucap sang nenek. Bila kau nurut nenek, maka yang ingin kau dapatkan nenek akan mengusahakannya, sambung beliau. Marin hanya mengangguk saja. Tak salahnya jika ia menuruti apa kata neneknya. Ia percaya jika sang nenek melakukan itu untuk kebaikan dirinya. Masalah mempercantik aura pun itu adalah urusan neneknya, dan memberitahu alamat Mbok Samsi. Nek, Marin pamit kerja dulu ya, ucap Marin sembari menyalami tangan keriput tersebut. Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa Yuli tak perlu tahu masalah ini. Dia bisa saja akan menjadi penghalang untuk kamu, terang sang nenek begitu cemasnya. Iya Nek, tenang aja, jawab Marin tersenyum. Sesampainya di warung, tampak Yuli sudah berberes. Bahkan ada 2 pelanggan yang sudah minum. Yang tak lain ialah para sopir truk yang mampir. Kenapa tadi gak mau nepeng motorku? Tanya Yuli. Gak apa-apa Yul, sengaja pengen bawa motor sendiri, jawab Marin terkekeh. Biasanya gak gini, memangnya kenapa? Tanya Yuli lagi. Gak apa-apa, sudahlah Yul, jangan ribut cuma masalah motor, kata Marni terbahak. Aneh aja, kan biasanya gak kayak gini, ujar Yuli tersenyum. Bang Ardi ada kesini gak kemarin-kemarin? Tanya Marin. Gak ada Mar, kok kalian sama-sama kayak gitu sih? Jawab Yuli. Kemarin gue patah hati Yul, Bang Ardi menolak gue,
Ditambah lagi dia juga memberikan aku penghinaan, ungkap Marin sejujurnya. Yuli tak langsung menjawabnya. Ia memberikan sahabatnya itu menumpahkan segalanya agar hatinya bisa plong dan cukup tenang setelah bercerita. Makanya lu jangan terlalu berharap deh sama Bang Ardi, ucap Yuli sembari menguatkan. Gue juga gak nyangka Yul jika Bang Ardi kayak gitu. Semuanya di luar ekspektasi gue. Gue dibikin sakit hati double, lanjut Marin. Sudahlah, lupain Ardi. Jangan pernah berharap lagi. Cari lelaki yang lain aja. Atau mau sama Hendrik, dia juga lelaki baik, bahkan dia bujangan, ujar Yuli terbahak. Gak mau Yul, gue fokus kerja aja lagi. Nenek gue pun juga tak bisa banyak melakukan apa-apa. Fokus kerja dan urus nenek saja, terang Marin tanpa Yuli ketahui jika Marin memiliki rencana lain yang ia tidak ketahui. Siang itu, Hendrik datang bersama Ilham. Dua lelaki itu tak lain adalah teman akrab dari Ardi. Namun pria beristri itu tak nampak kelihatan batang hidungnya. Biasanya di jam seperti ini mereka akan memilih bersantai di warung. Marin, buatin kopi panas satu, ucap Hendrik. Abang minta buatin teh saja ya, sahut Ilham tak mau kalah. Iya siap bang, jawab Marin mengacungkan jempolnya. Dua minuman yang berbeda rasa itu Marin antarkan kepada dua lelaki yang masing-masing sibuk dengan ponselnya. Silahkan bang, ucap Marin dan langsung mendapatkan terima kasih dari pelanggannya. Bang Ardi kok gak kesini? Tanya Marin. Bang Ardi nyusul istrinya ke kota karena di sini katanya lagi pusing karena banyak gangguan, jawab Hendri. Bergetar dada Marin. Ia berpikir jika dirinya lah yang disebut gangguan tersebut. Bisa-bisanya Ardi berkata demikian seperti sengaja. Oh gitu, pantesan aja gak kelihatan, ucap Marin lagi sedikit mengorek informasi. Ardi aja yang ditanya, kamu yang di sini malah gak ditanya, kekeh Hendri. Kan kalian berdua udah ada di hadapanku, jadi aku nanyanya yang gak ada orangnya, jawab Marin terbahak. Lalu Marin ke belakang setelah saling lempar candaan bareng Ilham dan Hendri. Bahkan para pelanggan lain pun juga turut menggoda Marin. Status Marin memang gadis, tak ada yang tahu jika dirinya pernah dibayar untuk menemani seseorang kencan. Sejak saat itu, kesuciannya terenggut begitu saja. Saat Ardi mengecap sebagai wanita murahan, Marni begitu geram. Ia memang murahan demi uang. Ia berani menyerahkan semuanya kepada lelaki kaya yang menawarkan uang banyak untuk pengobatan neneknya. Marin, gue boleh jujur gak sama lu? Tanya Yuli. Apaan Yul? Kok serius banget kayaknya? Tanya Marin. Gue mau dilamar sama Sabda Mar, ungkap Yuli begitu gembira. Seriusan? Selamat ya Yul, kapan? Kata Sabda besok malam akan datang ke rumah. Sumpah gue bahagia banget, ujar Yuli begitu girang. Ya ampun, gue juga ikut seneng Yul, ucap Mari ikut bahagia mendengar cerita dari Yuli. Di usia Marin sudah menginjak usia 27 tahun. Ia pun juga sangat menginginkan sebuah acara lamaran atau pernikahan. Usia segitu ia memang sudah matang, tapi sampai saat ini ia pun punya pacar pun tidak. Walaupun banyak yang memberikan gombalan, tapi tidak ada yang benar-benar berniat untuk ke jenjang yang lebih serius. Saat sore tiba, Marin sengaja melambatkan dirinya untuk pulang. Ia akan ke rumah Mbok Samsi terlebih dahulu sebelum pulang sesuai arahan dari neneknya. Marin melajukan motornya dan menepi ke rumah kayu yang berada di pinggir sungai. Sore itu, Marin mengetuk pintu kayu tersebut. Biasanya rumah Mbok Samsi sering didatangi para tamu, namun kali ini ia hanya seorang diri. Permisi Mbok, ini Marin, panggil Marin. Bergegas Mbok Samsi keluar menemui Marin dan mempersilahkan masuk. Masuk, udah mau maghrib, ucap Mbok Samsi. Tumben, datang saat senja. Kalau mau raja, besok saja, terang Mbok Samsi. Bukan Mbok, tapi saya kesini pengen minta yang lain. Saya dipinta nenek untuk kesini agar bisa menanamkan benda ini ke tubuh saya, ujar Marin sembari mengeluarkan benda yang ada di dalam kotak tersebut.
Mbok Samsi memperhatikan benda tersebut sambil geleng-geleng kepala. Maaf, saya tidak bisa mengerjakan hal demikian. Silahkan cari yang lain. Kenapa, Mbok? Saya tidak bisa, jawab Mbok Samsi. Tapi saya kesini disuruh nenek saya, ucap Marin. Mbok Samsi tersenyum sambil berkata, saya tidak melayani pasang susuk. Tapi saya kesini dipinta nenek, Mbok, ucap Marin. Saya tidak bisa, saya tidak melayani begitu, terang Mbok Samsi. Itu bukan keahlian saya, sambung beliau. Setahu Marin, memang Mbok Samsi hanya melayani pembuka aura, tidak melayani tanam benda yang disebut susuk tersebut. Baiklah, Mbok, kata Marin lesu. Ia langsung pulang. Lantas ketika sampai rumah, ia langsung mendatangi sang nenek. Marin menceritakan semuanya jika Mbok Samsi menolak permintaannya. Nek Windu hanya mangguk-mangguk saja mendengarkan cerita Marin. Ini kali pertamanya ia ditolak oleh Mbok Samsi saat meminta bantuan tentang kecantikan. Begitu ceritanya, Nek. Mbok Samsi menolak mentah-mentah, terang Marin. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti nenek bantu siapa yang bisa dalam hal ini, jawab sang nenek tersenyum sembari mengelus rambut panjang Marin yang berwarna hitam. Nek, apa tidak usah saja pasang susuknya? Harus, karena ini akan membantu kecantikan, jelas Nek Windu. Apa bisa susuk tersebut ditargetkan untuk seseorang yang kita suka, Nek? Tanya Marin. Nenek Windu menganggukkan kepalanya sambil berkata, datanglah malam ini ke tempat ini, mumpung malam Jumat, ucap Nenek Windu sambil menyerahkan alamat yang tertulis di kertas lusuh. Marin membaca alamat yang tertera. Alamat tersebut berada di lereng pegunungan Maratus yang cukup jauh dari rumahnya. Ke alamat ini, Nek? Tanya Marin. Iya, alamat itu. Nanti kau mendapatkan apa yang kau inginkan di sana nanti. Sebut saja atas perintah nenek, jelas Nek Windu. Marin menganggukkan kepalanya tanda ia mengerti. Setelah penghinaan kemarin yang ia dapatkan, Marin begitu sakit hati. Bahkan jika teringat kata-kata yang dilontarkan Ardi, tak terasa mata Marin menjadi menghangat. Apa benda yang kemarin nenek kasih juga ikut dibawa, Nek? Tanya Marin. Bawa saja, siapa tahu diperlukan di sana nanti, jawab Nek Windu. Marin menganggukkan kepalanya. Ia setuju apa yang diperintahkan oleh neneknya. Sengaja Marin beberapa hari meminta cuti pada Bu Wardana dengan alasan ikut acara pernikahan Yuli. Berarti sore ini aku perginya ya, Nek? Tanya Marin. Iya, nanti kau langsung saja mengutarakan keinginanmu jika sudah di sana. Apa yang kamu pinta, sebutkan semuanya, tutur sang nenek terus mengutarakan Marin yang sedang patah hati. Matahari semakin tergelincir. Marin bersiap untuk pergi ke pedalaman Maratus, pelosok Borneo yang masih alami. Ia terus meluruskan tekadnya agar semuanya berjalan dengan mulus. Nek, nenek baik-baik ya di rumah. Marin tinggal dulu, ucap Marin mencium punggung tangan sang nenek. Sang nenek tak menjawabnya, beliau hanya menganggukkan kepalanya. Entah kenapa, perasaan Marin seakan berat untuk pergi setelah melihat wajah sang nenek. Pergilah, semua akan baik-baik saja, ucap sang nenek memalingkan wajah beliau ke arah tembok. Marin sekali lagi berpamitan. Ia pergi dari rumah dengan hati yang berat. Namun ia harus bisa membuktikan pada neneknya agar ia bisa memiliki pria yang ia mau itu untuk bertekuk lutut padanya nanti. Bukan hanya pada neneknya ia akan membuktikannya, namun pada semua orang dan juga pada dunia jika Ardi bisa ia miliki. Sebelum ia pergi ke tempat seseorang yang belum ia ketahui namanya itu, Marin terlebih dahulu mampir ke pasar untuk membeli keperluan lainnya. Marin membeli kain kuning keramat, kain hitam, lalu beberapa bunga yang terkenal dengan kemistisannya, serta membeli minyak wangi dan juga beberapa buah pisau. Syarat tersebut Nek Windu yang menyuruhnya membeli keperluan itu. Marin pun cukup heran dengan benda-benda yang harus ia beli tersebut.
Tak tahu untuk apa, namun Nek Windu hanya untuk jaga-jaga jika nanti diperlukan saat sampai tujuan. Saat di perjalanan, terus Marin menggumamkan nama Ardi. Bahkan dadanya sejak tadi berdebar kencang bahwa amarahnya sedang memuncak. Ucapan Ardi tetap terbayang-bayang di ingatannya. Pertama kali ia mendapatkan penghinaan pada mulut lelaki yang dilontarkan pada dirinya. Marin tidak terima apalagi ucapan tersebut keluar dari mulut lelaki yang ia suka. Puluhan lelaki bahkan ratusan lelaki selalu memuji kecantikan dirinya. Bahkan banyak lelaki yang ia tolak. Tapi kali ini beda. Marin merasa tertantang agar bisa membuat satu laki-laki itu tunduk padanya dan merebutnya dari seseorang perempuan yang bernama Mala. Tak tanggung-tanggung, dengan perasaan yang memuncak, Marin melanjutkan motornya dengan kecepatan tinggi. Sesekali ia berteriak menumpahkan rasa amarahnya yang diubun-ubun. Sebenarnya ia juga ingin membalas makian lelaki itu, tapi saat itu yang ia rasakan shock, marah dan kecewa sehingga membuat lidahnya keluh. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang keluar dari sudut matanya. Kayaknya ini rumahnya, gumam Marin sambil menyamakan alamat yang tertulis. Alamat yang dituju Marin, rumah kayu ulin minimalis sangat sederhana dan ada beberapa anak tangga di terasnya. Marin memarkirkan motornya di depan rumah tersebut, lalu ia mengetuk pintu beberapa kali sambil mengucapkan salam. Tidak lama pintu terbuka. Di balik pintu muncul seseorang laki-laki parubaya dengan sebagian wajah yang terkena luka bakar. "Ki, saya kesini dipinta nenek saya," ucap Marin. "Siapa nama nenekmu?" "Nek Windusari," jawab Marin. Aki di depan Marin tersebut hanya tersenyum saat nama Nenek Windusari disebutkan. "Masuklah," titah beliau. Saat memasuki rumah ulin tersebut, aura yang sangat berbeda jauh lebih dingin dan membuat Marin menjadi was-was. "Ada apa nenekmu meminta kamu datang ke sini?" tanya beliau. Marni menceritakan semuanya jika kini dirinya sedang patah hati, ditolak seorang pria dan juga mendapatkan hinaan sekaligus. "Pria beristri?" tanya beliau. "Iya," jawab Marin. "Mau merebutnya atau jadi madunya saja?" tanya beliau. "Saya ingin merebutnya, Ki," jawab Marin. "Mudah saja, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya," jelas beliau. "Apa, Ki?" tanya Marin. Aki tersenyum melihat wajah Marin yang serius. Tak terlihat gentar di wajah manisnya. "Dengarkan saya baik-baik. Jika kamu berhasil merebutnya, maka dia akan tunduk padamu. Dan jika gagal, maka engkau yang akan semakin tergila-gila padanya," jelas beliau. "Saya yakin, Ki, saya siap," jawab Marin yakin. Aki lalu tersenyum sambil berkata, "Mari ikut saya," titah beliau sambil memasuki sebuah ruangan. "Maaf, Ki, nama Aki siapa?" tanya Marin. "Apa nenek kamu tidak ada memberitahumu?" tanya balik Aki tersebut. Marin menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, Ki." "Panggil saja Ki Daus," jawab beliau. Marin lagi-lagi menganggukkan kepalanya, lalu ia mengikuti langkah Aki Daus untuk memasuki salah satu ruangan. "Masuklah," titah beliau. Lalu Marin duduk di sebuah ruangan yang lebih temaram, sedangkan Ki Daus duduk di depan Marin hanya disekat meja kecil. "Ceritakanlah semuanya," ujar Ki Daus. Marin menceritakan semuanya, dari pekerjaannya hingga lelaki yang menghina dirinya. Tak bisa ditutupi, sungguh sakit hati Marin ketika seseorang lelaki yang dicintai menghina dengan kata-kata kasar. Terisak Marin menceritakan semuanya, bisa dipastikan betapa besar rasa sakitnya. "Siapa nama laki-laki itu?" tanya Aki Daus. "Ardian," jawab Marin. Lalu Aki Daus menuliskan nama Ardi pada sebuah kertas. Beliau juga menuliskan nama Marin di kertas yang sama, seperti menghitung sesuatu.
Dia orang baik-baik, bukan pria sembarangan. Begitu pula dengan sang istri. Maka ilmu kau harus lebih besar dari dirinya agar bisa meluluhkannya. Terang Aki Daus menatap Marin membuat tanda tanya. Gimana? Sambung beliau. Marin menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Saya yakin Ki dan siap atas segala yang saya pertanggungjawabkan," jawab Marin. Baiklah kalau begitu, tutur Aki Daus. Melihat Marin yang begitu yakin, bahkan ia siap menerima konsekuensinya apapun yang terjadi, dapat terlihat amarahnya begitu besar. "Ki, saya membeli kain-kain dan juga benda lainnya," ucap Marin. Kita tidak memerlukan itu, simpan saja, jawab Aki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Ia kembali menyimpan dan mendengarkan penjelasan Aki Daus selanjutnya. Ini ada uang, belilah bunga kantil di pasar belakang rumah saya, ucap Aki Daus, menyerahkan uang meminta Marin membeli bunga kantil kuning dan putih. Yang Marin ketahui, bunga tersebut memang khusus untuk membuka aura kecantikan dan warna tertentu khusus untuk menyenangkan suami. "Pasar?" tanya Marin tercengang. Iya, di belakang rumah ini ada pasar, belilah bunga tersebut, jawab Aki Daus. Bergegaslah, biar saya tunggu di sini, titah Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Ia lantas bangkit dan segera pergi. Ingat ya, abaikan saja jika melihat hal-hal yang bermacam-macam, ungkap Ki Daus. Sesekali Marin menelan ludahnya, lalu sejenak berpaling pada Ki Daus. Kalau ragu, ingatlah dengan tujuanmu, tutur beliau. Lalu Marin keluar dari teras. Ia melihat belakang rumah Ki Daus yang gelap gulita. Bahkan yang dilihat di pandangan Marin hanya semak belukar dan pepohonan besar. Teruslah berjalan, hiraukan apa yang kau lihat nanti, titah Ki Daus. Marin mulai berjalan. Ia pergi tanpa penerangan apapun. Perasaan Marin menjadi takut. Bahkan sejak tadi ia berjalan tidak menemukan pasar yang dimaksud. Matanya hawas menatap sekitar yang gelap. Seakan sejak tadi ia merasa diawasi oleh puluhan mata di setiap sudutnya. Marin mulai gelisah. Terdapat pohon besar di depannya. Ia tak menghiraukan apapun, terus berjalan dan tanpa terasa langkahnya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit mulai terlihat orang-orang yang berlalu lalang, terlihat kesibukan orang-orang yang berjualan. Marin memasuki pasar tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu membeli bunga kantil dengan warna yang berbeda. Marin tak mau memperhatikan sekitar yang wajah dan bentuknya ada bermacam-macam. Ia hanya fokus pada pandangan yang berjualan aneka bunga. "Bunga kantilnya ada?" tanya Marin dengan suara yang gemetar. Sosok perempuan yang berada di depannya kini menyodorkan bunga kantil berwarna kuning dan putih yang masih terbentuk kuncup sesuai yang dipinta oleh Ki Daus. "Saya beli dan ini uangnya," ucap Marin menyodorkan uang yang diberikan oleh Ki Daus. "Ini bawa semuanya," ujar sosok perempuan itu. "Baik, terima kasih," jawab Marin segera berbalik dan bergegas pulang. "Segeralah pulang dan jangan tengok ke belakang lagi," ujar beliau memberi nasihat. Marin menganggukkan kepalanya. Ia mencoba fokus ke depan dan menghiraukan langkah kaki yang seperti mengikutinya. Baru beberapa langkah ia berjalan, suasana pasar sudah menghilang. Kini ia berjalan di antara pohon-pohon besar. Suara bisikan, suara desisan, dan suara lainnya memenuhi pendengaran Marin. Bahkan ia juga mendengar ada yang memanggil namanya di belakang sana. Bunga mistis itu akhirnya bisa dibawa Marin ke hadapan Ki Daus. "Gimana?" tanya Ki Daus. Marin hanya tersenyum. "Kau berhasil?" sambung Ki Daus tersenyum puas melihat Marin yang begitu sungguh-sungguh. "Berbaringlah," titah Ki Daus. Marin menurut saja. Ia membaringkan tubuhnya di atas dipan. Lalu yang membuat Marin terkejut ialah Ki Daus meminta Marin untuk melepaskan pakaian bawahnya. "Tidak apa-apa, buka saja," titah Ki Daus. Marin menurut saja.
Ki Daus juga meminta Marin membuka kedua pahanya. "Untuk apa, Ki?" tanya Marin. "Diamlah," jawab Ki Daus. Lalu Ki Daus menggosok-gosokkan tangan beliau ke daerah intim Marin, sehingga ia harus menahan desahannya. Terasa tangan beliau seperti memasukkan sesuatu ke dalam sana. Lalu Ki Daus berkata, "Lemaskanlah tubuhmu, ini akan membuat dirimu semakin nikmat." Marin mendesah secara tertahan. Ia membiarkan tangan dukun tersebut bermain di bawah sana. Entah apa yang sedang beliau lakukan, sedangkan dirinya hanya bisa patuh pada Ki Daus. "Sudah, silahkan pakai kembali," ucap Ki Daus tersenyum. Lalu Marin kembali bangkit. Ia memperbaiki pakaiannya. Sedikit sakit dan perih di bawah sana, namun ia memilih diam saja. Sebetulnya bukan kali pertama ia begitu, dan dia tidak perawan lagi sejak lama, walaupun statusnya masih belum pernah menikah. "Maaf Ki, tadi saya diapakan?" tanya Marin. "Tanam susuk," jelas beliau. Setelah itu Marin diminta untuk memakan bulat-bulat bunga kantil yang ia beli di pasar gaib barusan. Ukurannya cukup besar, kurang lebih seperti jari kelingking. Ia memakan bunga tersebut dengan segelas air yang disuguhkan oleh Ki Daus. "Apalagi Ki selanjutnya?" tanya Marin. Ki Daus menyodorkan sebuah kertas yang sudah dihanguskan membentuk abu, lalu meminta Marin untuk membawa pulang. "Taburkan abu tersebut di depan rumah si target," titah Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baik Ki," jawab Marin. Ki Daus memperhatikan Marin yang nampak gelisah. Beliau tahu jika perempuan di depannya kini seperti sedang meringis kesakitan. "Sakit ya?" tanya Ki Daus. Iya Ki, sakit," jawab Marin. "Masa sakit? Bukannya kau sudah tidak perawan lagi?" ujar Ki Daus terbahak. Marin tersenyum malu. Ia akui dukun di depannya kini sudah tahu jika dirinya memang sudah tidak perawan lagi. Dari penjelasan Ki Daus, beliau sudah mahir dan tahu perbedaan yang masih benar-benar perawan dan sudah tidak perawan lagi. Sangat mudah bagi beliau membedakannya. Jika ada yang berbohong mengatakan jika dirinya masih perawan, maka Ki Daus hanya geleng-geleng kepala. "Hanya sebentar sakitnya, karena benda yang kau bawa tadi sudah tertanam di bawah sana, sesuai permintaan dari nenekmu," ujar Ki Daus. Lalu Marin mangguk-mangguk saja. Setelah terdiam cukup lama, Marin langsung berpamit pulang. "Udah kan Ki?" tanya Marin. "Sudah, silahkan mau pulang sekarang atau mau berlama-lama di sini juga boleh," jawab Ki Daus tersenyum. Marin bergidik ngeri melihat lelaki ringkih di depannya kini. Tubuh beliau yang kurus terdapat noda kecoklatan di tubuh beliau. Namun yang membuat Marin baru sadar, jari-jari tangan beliau sangat begitu besar, tidak seperti jari-jari tangan lelaki umumnya. Marin sadar, pantas saja ia merasakan sakit luar biasa saat jari tangan Ki Daus bermain di bawah kepunyaannya. "Berapa mahar yang harus saya bayar Ki?" tanya Marin mengambil dompetnya, hendak mengeluarkan uang. "Saya tidak minta mahar berupa uang," jawab Ki Daus. "Lalu maharnya berupa apa Ki?" tanya Marin heran. "Saya menginginkan tubuhmu saja sebagai maharnya," ungkap Ki Daus menatap Marin. Marin terbelalak kaget dengan permintaan tersebut. Ia bingung harus menyetujui apa tidak. Sedangkan dirinya melihat lelaki di depannya kini saja rasanya takut dan jijik. Bagaimana ia harus melayaninya? Tak tahan rasanya, Marin menyerahkan tubuhnya begitu saja. "Apa ada mahar berupa yang lain Ki?" tanya Marin. "Kau keberatan?" tanya Ki Daus. "Iya Ki, saya keberatan," jawab Marin jujur. "Kamu jijik dengan saya?" tanya Ki Daus dapat menebak apa yang dipikirkan oleh Marin. "Saya hanya tidak mau Ki, jika ada mahar yang lain akan saya usahakan memberikan mahar yang lain," ungkap Marin apa adanya, karena ia juga berhak menolak. "Sayang sekali tawaran mahar yang lain tidak ada.
dan saya hanya meminta tubuh kamu sebagai mahar yang setimpal. Terang Ki Daus. Marin menelan ludahnya lalu berkata, "Baik Ki, akan saya turuti, tapi tidak untuk sekarang. Saya ingin melihat hasilnya dulu Ki. Gimana?" tanya Marin meminta hasil lebih dulu. Boleh, silahkan buktikan saja nanti efek apa yang kau dapatkan, jawab Ki Daus. "Kapan Ki saya harus menaburkan abu tersebut?" tanya Marin. Saat pulang ini juga taburkanlah, jawab Ki Daus. Tak lepas mata beliau memperhatikan gerak-gerik Marin. Lalu Marin segera pamit. Ia takut berlama-lama berduaan dengan Ki Daus yang terlihat buas. Bahkan mata Aki tersebut nampak tak berkedip sedikit pun saat Marin melangkah keluar. "Saya pamit Ki," ucap Marin lagi. Silahkan, ingat ya, itu adalah janji, ucap Ki Daus mengingatkan lagi. Marin tersenyum sembari melangkah. "Ki Daus tenang aja, jika semuanya berhasil, maka Ki Daus berhak atas tubuh saya." Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisahnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.